Di dunia logistik ya Pak, terutama Pak. Halal di dunia logistik itu seperti apa sih? Prosesnya di mana diharapkan tidak terkontaminasi. Ketahanan pangan juga ini melibatkan daripada logistik sendiri. Kita memastikan ya Pak, dari end to end itu bahwa produk ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul Pak. Pasti ada tantangan di mana suatu regulasi diberlakukan. Oktober 2024 akan ditetapkan bahwa wajib menggunakan sertifikat. Halo Sobat Mostrans, kembali lagi di Transport episode ke-7. Tema hari ini yaitu terkait dengan sertifikat halal di dunia logistik. Nah, narasumber kali ini adalah seorang sekjen dari Asosiasi Halal Logistik Indonesia. Beliau adalah Bapak Win Rizaldi. Oke, untuk kepada Pak Win. Halo Pak, gimana Pak kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Mungkin bisa dikenalin sedikit Pak tentang profil Pak Win kepada teman-teman Mostran. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebagai Sekjen Asosiasi Halal Logistik Indonesia. Selain itu, saya juga sebagai akademisi di beberapa kampus. Salah satunya Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, juga di Universitas Indonesia, dan di Curug, dan juga sebagai peneliti untuk logistik. Ada juga buku yang saya telah terbitkan beberapa terkait dengan logistik, baik itu halal maupun logistik pada umumnya gitu. Oke. Jadi itu mungkin sekilas yang background bekerja saya dulu di logistik dan penerbangan kurang lebih 25 tahun. Itu aja yang bisa saya. Oke, wah ini luar biasa sekali nih Pak Win ini. Jadi beliau sudah expert lah di bidang halal di dunia logistik ya Pak, terutama Pak. Logistik, betul. Oke, nah mungkin kebetulan Pak, saya juga seorang penyelia halal. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah Pak. Iya. Ya kemarin habis uji kompetensi, alhamdulillah lulus Pak. Mantap. Oke, nah sebenarnya saat saya pelatihan itu Pak, dari teman-teman transportasi Pak, itu banyak banget pertanyaan Pak. Ya. Halal di dunia logistik itu seperti apa sih? Dan mengapa penting diterapkan di rantai pasok yang ada di Indonesia? Bisa dibantu jawab Pak? Oh iya ya, kita masuk dari definisi halal logistik itu Ya, terlebih boleh, Pak. dahulu ya. Jadi halal logistik itu ya rantai pasok. Kita tahu rantai pasok itu end to end, dari dimana barang itu diproduksi atau bahan mentah diperoleh, kemudian diproduksi, lalu disimpan, lalu didistribusikan ya, hingga sampai ke tangan customer. Nah, dalam halal logistik ini dipastikan kehalalannya dengan syariah, hukum syariah gitu ya. Jadi termasuk prosesnya di mana di situ diharapkan tidak terkontaminasi ya. Jadi pertamanya memang pada saat itu adalah produk bahannya, tapi sekarang udah sampai ke produk jasanya. Begitu. Itu yang dari definisinya. Dan sangat penting karena memang logistik ini adalah suatu kebutuhan primer juga ya, untuk kebutuhan pangan, keberlangsungan untuk ketahanan pangan juga ini melibatkan daripada logistik sendiri. Nah, oleh karenanya di sini dirangkai dengan suatu proses halal, ini akan bisa menambah nilai daripada rantai pasok itu sendiri untuk market-market yang sudah diminta tentu saja. Oke, mungkin berarti lebih ke kita memastikan ya Pak, dari end to end itu bahwa produk ini dari awal dibuat hingga sampai ke customer itu tetap sesuai dengan syariat ya Pak? Terjamin kehalalannya. Betul. Oke. Ya gitu. Oke, nah mungkin setelah kita tahu nih Pak ya definisi dari halal itu sendiri, prosesnya Pak.
Nah, kan orang-orang bertanya-tanya, kan ini bukan makanan, kenapa harus dihalalkan? Nah, gitu Pak. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul Pak. Nah, kira-kira Pak, untuk proses sertifikat halal ini yang akan diterapkan di dunia logistik dan apa aja sih Pak nanti tantangan-tantangannya dari mungkin mempertahankan ya Pak sertifikat halal ini? Ya, jadi memang di awal itu kan pasti ada tantangan di mana suatu regulasi diberlakukan ya. Salah satu tantangannya adalah bagaimana untuk compliant cost sendiri itu ya. Bagaimana untuk memenuhi perlu ada cost di situ. Kemudian SDM-nya juga perlu disediakan yang udah mengerti tentang halal ini. Nah, jadi memang itu tantangannya. Tapi bagaimanapun nanti kita bisa lakukan suatu konversi dari tantangan itu menjadi suatu nilai gitu ya. Apabila bisa kita lewati bersama-sama, tentu ini perlu dorongan, perlu support dari stakeholder yang terkait agar itu tidak menjadi resisten atau menjadi tantangan gitu ya. Ya, betul. Kita balik nanti gitu. Oke, berarti semuanya terlibat ya Pak harusnya ya Pak? Mestinya. Oke, dari manajemen hingga dari tim lapangan lah ya Pak Ya. intinya. Ya, itu dimulai dengan komitmen dengan suatu kebijakan Oke. halal ya. Oke, berarti dimulai dari kebijakan halal itu sendiri ya Ya, Pak? betul, betul. Kalau kita berkomitmen untuk menjaga halal itu sendiri. Betul, betul. Oke, nah setelah mungkin kita sudah membuat kebijakan ya Pak, kira-kira bukan tantangan ya, katanya Pak Win tadi bukan tantangan, jangan sampai jadi tantangan ya Pak. Iya. Oke, mungkin bahasanya setelah kita membuat kebijakan halal Pak, kan itu kan banyak sekali orang yang terlibat ya Pak. Tentu. Betul. Nah, untuk menjaga kepatuhan dan integritasnya Pak, itu gimana Pak kira-kira caranya di dalam dunia logistik ini ya Pak? Ya. Dalam dunia logistik itu di mana itu harus dimonitor kan ketelusurannya ya, Betul. pengawasannya. Jadi ada nanti di paling belakang itu adalah bagaimana kita monitor atau kaji ulang daripada apa yang udah diimplementasikan dari halal logistik itu. Nah, jadi itu akan dipantau terus apakah ada yang perlu diperbaiki gitu kan. Nah, dengan dipantau ya, kaji ulang, tentu saja itu akan lebih baik dan mengurangi celah daripada kegagalan daripada implementasi itu. Nah, Oke. gitu. Oke. Berarti kalau misalnya sebenarnya kan ya pasti ada aja ya Pak kalau masalah dalam implementasi. Berarti kan intinya adalah semua harus menjaga komitmen ya Pak. Betul, semuanya harus menjaga komitmen bersama-sama, saling mengingatkan, dan tentu saja dengan evaluasi tadi yang saya sampaikan itu bisa membuat semua patuh, comply gitu ya. Oke. Gitu. Oke. Untuk prosesnya sendiri Pak, sebenarnya susah nggak sih Pak untuk suatu transportasi itu mendapatkan sertifikat halal? Ya, sebetulnya kalau kita lihat di awal ya, ada cuma lima tahapan aja ya. Oh, 5 tahapan, di mana tahapan awal itu dilakukan pre-assessment. oke. Ya. Pre-assessment memang tadinya sebelum ada ahli itu dilakukan oleh LPPOM MUI Oke, gitu ya. oke. Nah, dengan adanya ahli ini kita juga turut membantu LPPOM MUI bagi pelanggan atau perusahaan logistik yang ingin Sertifikasi. dia sertifikasi. Oke. Kita lakukan pre-assessment, lalu kemudian tahap kedua adalah registrasi. Oke. Nah, namun pada perkembangannya kita sekarang ada ahli, itu dibantu dulu pre-audit sebelum registrasi. Oh, Jadi tahap kedua tadi registrasi, tapi kita di tim ahli akan membantu melakukan audit atau pre-audit dulu. Jadi sebelum masuk ke tahapan registrasi. Nah, kalau dulu mungkin tahapannya yang ketiga adalah audit. Tetapi pada saat ada ahli ini audit sudah dilakukan, pada saat proses ketiga ini sebetulnya udah agak ringan. Audit dari LPPOM ini udah lebih ringan, lebih cepat karena kita udah ahli membantu
dalam melakukan pre-audit. Nah, baru kemudian ada proses pengambilan keputusan fatwa, dan yang terakhir kelima baru penerbitan daripada sertifikat itu. Cuma 5 sih sebetulnya. Dan Oke. kalau memang semuanya beres pada saat selesai pre-audit tadi, kurang lebih 14 hari waktu kerja dalam memperoleh sertifikasi. Asalkan syaratnya itu di lapangan fasilitasnya itu sudah di pre-audit dan persyaratan awalnya itu sudah dikumpulkan. Jadi pada saat registrasi sampai mendapat itu, insya Allah mestinya 14 hari kerja Oh, sertifikasi itu keluar. tuh. Di luar itu ya, Ah, di luar nanti yang pre-assessment itu. oke, Kalau itu oke. enggak kita hitung, itu kan relatif ya, Oke, gitu. ya Pak, betul, betul. Ya, Oke, itu guys, Sobat Mosran. Jadi proses sertifikasi halal tuh hanya 14 hari ya Pak? ya itu yang sebagaimana jelaskan LP POM. Bila tidak ada Oke, kendala iya. udah tidak ada masalah di pre-audit ya, apa di audit itu ya, begitu. Oke, mungkin saya rangkum dulu untuk yang proses sertifikasi. Yang pertama pre-assessment. Oke. Yang pertama adalah pre-assessment, yang kedua registrasi. Nah, di sini biasanya sudah termasuk dengan pre-audit ya, Pak. Sudah didampingi Nah, oleh ahli. sebelumnya itu registrasi, tapi pada saat ahli ada dilakukan pre-audit dulu sebelum registrasi. Ya, oke. Berarti sebelum registrasi itu sudah didampingi ahli. Jadi Iya. pas registrasi itu kalau bisa udah clear ya, Pak. Udah clear, jadi Oke. nggak terlalu banyak masalah gitu. Oke, yang ketiga yaitu audit. Audit Ah, mestinya ya. Ya, betul, Mestinya Pak. audit. Cuma kalau tadi udah pakai ahli, auditnya tinggal sedikit lah atau tinggal sekilas aja Ya, gitu. paling nanti dicek masih ada Ya, ketinggalan cross check atau enggak aja ya, Pak. gitu ya. Oke, yang keempat yaitu untuk keputusan ya, Pak. Kebijakan mereka Kebijakan, rapat oke. untuk fatwa itu apa namanya, keluar fatwa halal untuk produk tersebut. Oke, berarti fatwa halal yaitu Ya. yang akan dilakukan oleh PPOM MUI ya, Pak. Ya, betul. Oke, berarti yang terakhir baru keluarlah sertifikat. Keluarlah sertifikat itu. Oke, sebenarnya prosesnya singkat ya, Pak. Mestinya. Semestinya ya, Pak. Mestinya. Bila tidak ada kompleksitas yang ada yang perlu ditambahkan gitu ya, Pak. Sebenarnya kalau udah Betul. siap di awal Ya, pasti akan cepat. betul, ya, betul. Pak. 14 hari itu Sobat Mostrans. Berarti cepat, sebenarnya akan cepat gitu. Oke. Selanjutnya, Pak. Kalau kita sudah dapat sertifikasi nih, Pak ya. Betul. Kira-kira yang perlu kita tantangan sih, Pak. Sebenarnya kalau ini saya tanya kenapa tantangan, karena kan nanti mungkin sekarang itu teman-teman transportasi yang mendaftarkan sertifikat halal itu baru yang volunteer ya, Pak. Jadi masih beberapa. Nah, nanti kalau memang sudah ditempatkan bahwa wajib, nah itu kan pasti berebutan tuh, Pak. Udah ditetapkan itu wajib. Oh, sudah, Pak ya? Tapi Oktober itu Tahun ini ya, Pak? tahun Oh, ini ya benar-benar, ya, 17 ya, Oktober 2024. Oke, ya benar-benar. Saya baru ingat juga Oktober 2024 akan ditetapkan bahwa wajib menggunakan sertifikat Iya. halal ya, Pak. Iya. Kendaraan transportasi ini ya, Pak. Ya, yang meliputi daripada penanganan produk barang halal itu sendiri. Mulai dari penyimpanan dan distribusinya. Berarti termasuk transportasi dan warehousing di situ. Wah, iya berarti Oktober Sobat Mostrans, bentar lagi, Pak ya. Iya. Ini sudah Juli nih. Agustus, September, 3 bulan 3 lagi. bulan Pak. lagi kita. 3 bulan lagi, makanya dari Sobat Mostrans harus cepat-cepat nih. Dan alhamdulillah, Pak, kebetulan sekali Mostrans sedang mengurus, Pak. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Semoga lancar ya, Pak. Amin. Doain, Pak, karena memang kalau kita belum siap sih memang perlu banyak yang disiapkan, Pak. Ya. Cuman kalau memang udah siap, cepat sebenarnya. Betul. Oke, berarti kira-kira, Pak, yang kalau kita udah dapat sertifikat halal itu nanti apa ya? Yang menjadi nilai tambah kita tuh apa aja sih, Pak? Kira-kira, Pak? Ya, tentu ada nilai tambahnya karena itu branding Iya. daripada logo halal itu bisa ditempatkan pada produknya, katakanlah di transportasinya ya. Kemudian itu bisa dipasarkan ya, bahwa ini kita punya produk baru yang halal, di mana kebutuhan beberapa ekspor itu juga menuju ke negara-negara yang meminta agar halal ini bisa sampai ke tempat mereka gitu. Oke. Dan kita juga otomatis kita mematuhi daripada regulasi yang udah
apa namanya, disampaikan pemerintah, Mhm. dan otomatis kita terhindar dari sanksi administrasi. Oh iya, betul Itu betul, Pak. jadi, memang ya itulah nilai tambahnya, dan kita udah apa namanya, lebih bebas berinovasi untuk mengembangkan, mempertahankan kehalalan itu kan, gitu. Oke oke oke. Oke, berarti kan memang kalau sudah wajib, ya daripada kita dapat sanksi Administrasi. administrasi ya, Pak, ya, Iya, bener ya, Pak? Dan kita juga kan menjadi nilai tambah ya, Pak. Jadi, betul. wah, ini udah dapat sertifikat halal nih. Jadi Iya, kan sudah terjamin lah ya, Pak, bahasanya. betul. Oke, mungkin selanjutnya, Pak, untuk meningkatkan kesadaran, Pak, dan melakukan edukasi tentang logistik halal ini, Pak. Yang pertama mungkin kepada teman-teman transportasi terlebih dahulu ya, Pak. Iya, iya. Itu kan banyak yang merasa, lah buat apa saya melakukan sertifikat halal, kan saya hanya menyediakan kendaraan. Iya, iya. Nah itu kira-kira ada nggak, Pak, yang mau disampaikan tentang mengedukasi teman-teman lah untuk lebih sadar lagi pentingnya dari sertifikat halal ini? Iya. Karena katakanlah, produk-produk bahan pangan yang diangkut itu, bukan hanya bahan pangan kan, ada kosmetik, ada, obat-obatan. Betul, Pak. Nah, produk-produk seperti bahan pangan, kosmetik, dan obat-obatan kan ini, eee, hampir 90% daripada mereka itu udah menggunakan apa namanya, eee, halal gitu ya, Oke, betul betul, Pak. logo halal apa udah terjamin kehalalannya. Mhm. Namun pun demikian, sangat disayangkan bila pengangkut atau penyimpan daripada produk ini belum bersertifikasi halal, ini produk tidak bisa terdistribusi dengan baik gitu. Dan Oke. otomatis peluangnya itu akan masuk kepada mereka yang udah siap. Oke. Jadi kalau yang nggak siap mungkin nanti, mohon maaf, nanti nggak kebagiannya sedikit nanti Ya, dalam oke. dalam proses, penyalurannya gitu. Nah ini juga ada suatu kompetisi yang sehat tentu Mhm. saja. Siapa yang, akan comply, dia yang mungkin, dapat peluang lebih banyak untuk, mendapat order khusus untuk produk-produk halal ini, begitu. Oke, berarti memang harusnya sudah mulai sadar ya, Pak? Ya mulai karena memang, produk-produk itu sangat banyak sekali di pasaran ya. Oke, betul, Pak. Ya jadi, dan berkembangnya itu akan jadi seperti juga bahan pakaian nantinya. Mmm, Bahan pakaian ini mhm yang terbuat dari, hewan, katakanlah jaket kulit segala mhm. macam, itu juga nanti akan dipastikan, apa namanya, untuk dilakukan, prosedur kehalalannya juga. Oke Jadi oke pokoknya oke yang oke. berhubungan dengan hewan dan tumbuhan Oke. itu akan dipastikan, apa namanya, dijaga kehalalannya. Karena itu, sifatnya, ada yang hewan itu ya, kita kan Betul, Pak. tidak mau terkontaminasi. Jadi, Oke. di halal itu rumusnya cuma satu, jangan sampai terkontaminasi dengan yang haram gitu. Oke, yang non Kalau halal ya, Pak? dia tidak aman, ya cuma Oke. dipastikanlah tanda-tandanya, Oh, kemudian, apa namanya, daftar-daftar mhm mhm. bahannya itu benar-benar udah teridentifikasi gitu, begitu. Oke oke oke, berarti akan menyeluruh ya, Pak, halal ini ya, Pak? Insya Allah dengan adanya 87% populasi Heeh. kita di sini yang memang, kita, populasi muslim terbesar, Mhm itu mhm juga mhm. mendorong daripada urgensi itu. Nah, di Oke. mana, itu, produk-produk ini butuh customer trust ya, Oke. trust dari customer. Kalau dia trust, dia aman, nyaman, ini akan jadi suatu yang, apa namanya, baik untuk digunakan, dan itu akan merembet sampai Mhm mhm. ke negara lain yang Oke. percaya dengan produk kita, bukan hanya, masyarakat atau penduduk di Indonesia, Oke oke. tapi penduduk dunia juga mungkin bisa menikmati kalau kita bisa, menjaga kehalalan. Karena sebetulnya dari halal itu sendiri merembet ke masalah kebersihan, hygiene segala macam, ke Mhm mhm. situ-situnya ya. Jadi, bagaimana produk itu dijaga sebetulnya kebersihannya gitu. Nah, jadi syaratnya salah satu bersih juga, itu bagian daripada halal gitu, Oke oke oke. gitu. Oke, berarti wah sayang sekali ya, Pak, kalau sampai melewatkan sertifikasi halal ini ya, Pak. Kalau misalnya teman-teman dari transportasi lain ini masih belum punya sertifikat halal, kayaknya harus cepat diurus deh. Karena takutnya
semua sudah mulai sadar, rebutan jadi Mbak ya. Iya, iya. Ya, Oke, jadi oke. takutnya nanti bukan khawatir ya, khawatirnya nanti ya memang mudah-mudahan lancar semua nanti. Amin, amin, amin. Keinginan kami dari ahli itu membantu Mm, mm, memfasilitasi mm. supaya pelanggan khususnya perusahaan logistik itu bisa mudah dalam mendapatkan sertifikat halal logistik tersebut. Oke, oke, oke. Pak, mungkin mundur sedikit ya Pak. Boleh, boleh. Titik kritikal dari transportasi itu apa sih Pak dalam proses halal ini ya Pak? Titik kritisnya yang memang harus dipatuhi, maksudnya harus dijaga itu sebenarnya untuk transportasi itu apa sih Pak? Ya, transportasi itu bagaimana transportasi itu dibersihkan. Oh, oke. Jadi transportasi kan juga butuh dibersihkan ya. Ya betul Pak. Kompartmennya Mm, itu dibersihkan menggunakan air yang seperti apa gitu kan, mm. proses sabunnya, materialnya itu seperti apa Oke. ya. Itu juga nanti pada saat mulai audit atau mulai proses sertifikasi itu Mm. ditanyakan ini bahannya dari mana, udah halal apa belum, sabunnya segala macam itu kan bisa dicek ya. Nah, kemudian proses pembersihannya seperti apa, orangnya yang membersihkan itu maksudnya perusahaan pembersihnya atau itu udah kebersihannya gimana begitu. Iya. Itu baru pembersihannya. Nanti pada saat mulai pengangkutannya, apakah kompartemen itu hanya digunakan untuk yang halal aja apa Mm. dicampur dengan barang-barang yang non halal atau yang haram gitu kan. Nah, itu udah nggak boleh, harus ada pemisahan atau tersendiri, memang harus tersendiri itu transportasinya, dedicate maksudnya, Oke. dia dedicate untuk halal produk. Sehingga nanti untuk transportasinya sendiri bisa dikasih mungkin logo halal di situ bahwa ini khusus untuk transportasi halal produk gitu. Itu ada 2 titik kritisnya di situ. Oh ada 2 Pak. Membersihkannya dan Oke. untuk pada saat kita menempatkan barang di dalamnya itu. Oke. Itu yang krusialnya di situ. Krusialnya di situ Iya, ya Pak, transportasi ya Pak. critical point-nya di situ. Oke, oke, oke. Itu Sobat Mosran. Sebenarnya tidak terlalu kompleks ya Tidak Pak. terlalu kompleks sebetulnya. Oke, itu berarti sebenarnya teman-teman yang lain Pak saat saya pelatihan tuh banyak yang wah nanti ini ribet nih karena kan mungkin pelatihannya kan bareng dengan yang lain ya Pak. Kalau yang Iya. lain tuh kan banyak sekali Pak bahannya, Mm-mm. terus ada alatnya, pokoknya intinya banyak lah. Sebenarnya kalau transportasi cuma 2 ya Pak. Itu yang saya ketahui sejauh ini baru 2. Bahan pembersihnya Pembersihnya dan nanti pada saat dimuat itu dipastikan dia tidak terkontaminasi atau tidak campur dengan tidak yang tercampur ya Pak dengan iya, yang produk iya, belum halal atau non betul. halal ya Pak. Iya, Oke, wah ini bener-bener mungkin yang dicari-cari nih teman-teman Mostrans ya. Jadi sertifikat halal itu untuk transportasi itu tidak rumit sebenarnya karena hanya 2 ya Pak. Kritikal itu Iya. hanya 2, alat pembersihnya dan produk yang masuk ke dalam kendaraan tersebut tidak terkontaminasi ya Pak. iya. Dan SDM-nya ya, Oke. SDM yang Oh, memasukkan, oke. SDM yang membersihkan itu juga kalau bisa dedicate. Karena kalau nanti oke, dia oke. tercampur habis handle ini Dengan ini oke namanya sama aja ya Pak. terkontaminasi ya. Jadi ada 3 tadi ya. Oke, oke. Pembersihan, Alat pembersih, penempatan dan penempatan dan SDM-nya. SDM-nya. Iya, Wah. itu. Wah, itu sebenarnya nggak terlalu kompleks sih, sebenarnya nggak terlalu ribet ya, Iya. Pak Win ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum mendalami tentang sertifikasi halal ini mungkin bisa mulai ya Pak, mulai membaca karena Oktober Pak ya. Tinggal 3 bulan lagi Pak. Iya. Ya dan sebenarnya nggak lama juga prosesnya, nggak lama, hanya 14 hari bila tidak ada yang hal-hal yang yang krusial lah. Kalau kita sebenarnya patuh ya Ya. 14 hari cukup ya Pak. Mestinya Mestinya ya Pak. itu di mana kita juga ahli kan memfasilitasi seperti melakukan workshop, Oke. pendampingan 2 hari lalu kemudian pre-audit itu. Nah, di mana itu juga sebetulnya salah satu cara Oke. bagi mereka yang memang wah mulai dari mana gitu kan. Iya betul Bingung Pak. mau belajar Betul, terlalu betul. lama, bisa juga langsung mengikuti beberapa pelatihan sebelum masuk ke registrasi gitu. Oke itu teman-teman berarti sudah mulai baca-baca tentang sertifikasi halal ini Pak untuk Betul. transportasi terutama. Iya. Karena kan kita memang fokusnya ke transportasi, ya berarti mulai membaca-baca lah. Yang pertama sebenarnya
Yang pertama itu cepat ya Pak. Ya. Sebenarnya kalau memang kita bisa patuh itu cepat. Yang kedua tidak terlalu kompleks. Jadi untuk transportasi ini yaitu tadi kata Pak Win ada 3. Yang pertama yaitu alat pembersihnya, yaitu kedua penempatannya, yaitu jangan sampai tercampur dengan yang non halal atau yang belum halal. Yang ketiga SDM-nya. SDM-nya kalau bisa dedicated. Jadi yang mengurus halal ya kalau bisa ya udah halal aja gitu ya Pak. Jangan yang tercampur dengan non halal juga gitu ya Pak. Ya. Oke. Mungkin saya Bagaimana, Pak? tambahkan kompleksitasnya itu sebetulnya bukan di situ. Kompleksitasnya pada saat melengkapi dokumen aja. Ya betul sih itu betul Pak. Itu Dokumen. lumayan itu. Makanya di situ dibantu dengan yang namanya penyelia. Oke ya. Makanya Mas siapa tadi? Panji. Mas Panji Iya. ambil training penyelia itu untuk membantu audit internal untuk mana dokumen yang wajib Iya. yang perlu dilengkapi gitu. Nah itu di situ kuncinya. Itu kuncinya di penyelia juga. Iya kuncinya di penyelia juga. Oke. Mungkin itu aja Pak dari saya dan yang disampaikan Pak Win tadi. Wah lumayan jadi mungkin bisa membuat kita berpikir bahwa penting juga nih untuk sertifikat halal ya Pak. Apalagi kita tahu bahwa Indonesia adalah penduduk Muslim terbesar ya Pak. Betul betul. Dan banyak sekali Muslim. Jadi kalau misalnya sudah diwajibkan sertifikat halal ini, ya kita pasti mau nggak mau gitu. Jadi kalau bisa kita harus mencuri start. Jadi sebelum diwajibkan kita udah punya ya Pak. Iya. Sebelum Oktober gitu. Kalau bisa sudah punya. Dan kita juga kan dari transportasi ini dari kata Pak Win juga sebenarnya kompleksitasnya itu mungkin akan ada di dokumen yang pertama ya Pak. Melengkapi dokumen. Ya karena kebanyakan yang saya tahu juga belum banyak membuat dokumen kan Pak transportasi. Nah ini kompleksitasnya sebenarnya di dokumen dan nanti untuk menjalankannya mungkin ada 3 titik kritis, yaitu yang pertama terkait pembersih, yang kedua terkait dengan penempatan barang jangan sampai tercampur dengan non halal atau yang belum halal, lalu yang terakhir tentang SDM. Nah SDM ini nanti yang mengurus terkait dengan bongkar muat dari produk itu sendiri. Oke, mungkin dari Pak Win ada yang mau disampaikan kepada teman-teman dari sobat Mostrans? Ya, ini cuma satu pesan aja. Jadi terkait dengan Oktober 2024, 17 Oktober 2024. Jadi Charles Darwin ini pernah bilang bukan orang yang paling cerdas atau spesies yang paling cerdas yang akan bertahan. Tetapi siapa yang bisa beradaptasi itu yang akan bertahan. Jadi ini suatu perubahan yang memang kita harus coba menyesuaikan diri. Siapa yang paling cepat adaptasi, siapa yang bisa beradaptasi, itu yang bertahan dan akan sustain bisnisnya. Itu mudah-mudahan teman-teman Sobat Mostrans ya itu bisa menyikapi ini suatu yang memang yang alami ya, suatu yang kita harus lalui. Perubahan itu niscaya ada. Semoga lancar-lancar nanti ya. Amin Pak. Amin. Berarti untuk Sobat Mostrans jangan lupa ya saksikan transport selanjutnya dan jangan lupa like, komen dan subscribe, lalu follow semua akun media sosial Mostrans. Untuk kepada Sobat Mostrans terima kasih. See you. Pak Win, terima kasih Pak Win. Ya, makasih. Ya Pak.